Sengatan matahari dan cuaca yang sering tak menentu di ibu kota tak membuat pria yang satu ini patah arang. Dengan palu di tangannya, ia terus memecah batu-batu di pinggiran jalan ini yang sekaligus menjadi sumber mata pencaharian satu-satunya. Inilah keseharian Sarono. Dengan segala keterbatasan dirinya, tanpa bisa melihat, ia tetap semangat untuk mencari nafkah. Dengan modal menjual pasir hasil usahanya memecah batu yang jumlahnya tak seberapa ini, ia bisa menghidupi keluarganya. Bahkan dengan penghasilan tak seberapa, pria kelahiran Kebumen, Jawa Tengah yang rajin menabung dari setiap penghasilannya ini bisa menghidupi puluhan anak yatim. Saya sendiri tidak pernah mencari, tapi mungkin Allah yang gerakin. Ternyata setelah kita cek ya ke RT, RW, ternyata benar dia anak yatim gitu kan. Barulah itu saya rangkul gitu kan. Jadi apa yang kita bisa berikan untuk mereka lah. Pak Sarono tidak pernah mematokkan harga untuk satu karung pasir yang ia jual. Namun untuk warga sekitar yang sudah hafal dengan Pak Sarono, mereka biasa membeli pasir dari Pak Sarono dengan harga Rp10.000 per karungnya. Pernah juga ada yang menawar pasirnya dengan harga Rp5.000. Itu pun tak masalah baginya. Ya karena merasa sebaik-baiknya hamba Allah, orang yang beriman itu banyak-banyaklah memikirkan kebutuhan orang lain atau banyak menolonglah kesusahan orang lain gitu. Karena itu juga di situ ada hadisnya. Seolah-olah kita belajar lah. Meski kini ia tak dapat melihat, setiap harinya Pak Sarono yang kini berusia 63 tahun selalu pergi ke tempat kerjanya seorang diri. Istrinya hanya seorang ibu rumah tangga biasa yang selalu setia menunggu Pak Sarono pulang bekerja. Terlebih, kini istrinya hanya bisa beristirahat di rumah hingga benar-benar pulih karena ia baru saja pulang dari rumah sakit karena gula darah yang dideritanya. Dalam kondisi yang apa adanya, kini Pak Sarono telah membiayai 65 anak yatim, piatu, dan duafa walau pekerjaannya hanya seorang pemecah batu. Bahkan dari anak-anak yang ia asuh kini, sudah ada yang lulus sekolah, bahkan lulus kuliah. Di balik kesuksesan anak-anak asuhnya, banyak ujian yang dihadapi sehari-hari. Selain sudah akrab dengan debu, panas, dan polusi, beberapa kali pasir hasil dari batu yang sudah dipecahkan diambil orang-orang tidak bertanggung jawab. Di tengah kesibukannya sebagai pemecah batu, Pak Sarono selalu menyempatkan diri untuk pulang ke rumah, bersiap-siap untuk menjalankan ibadah sholat zuhur. Tak hanya itu, Pak Sarono dan anak-anak asuhnya juga rutin melakukan mengaji bersama. Pak Sarono sendiri mengajarkan hafalan-hafalan surah pendek ke anak-anak asuhnya yang masih kecil. Khusus di bulan Ramadan, Pak Sarono rutin mengadakan acara santunan untuk anak-anak yatim, piatu, dan duafa yang biayanya sudah ia kumpulkan dari donatur-donatur dan uang pribadinya. Iya, kalau untuk kegiatannya biasanya sih kami diajarin ngaji ya. Kalau kita kan suka datang untuk menengok, menjenguk. Jadi biasa di malam Jumat, terus habis maghrib atau habis sisa kita datang sama saya sama adik-adik juga diajarin ngaji, diberi nasihat dan bimbingan. Kehilangan penglihatan memang menjadi ujian tersendiri bagi Pak Sarono. Pak Sarono mengaku kehilangan penglihatannya karena dulu saat muda tidak mensyukuri nikmat penglihatan yang Allah berikan. Maka ketika nikmat itu diambil kembali oleh Allah, Pak Sarono merasa sangat sedih dan sempat putus asa. Berbagai upaya penyembuhan telah ia tempuh, namun tak juga mendapatkan hasil. Butuh waktu sekitar 7 tahun Pak Sarono untuk menerima kondisinya. Maka kini ia sudah tenang menghadapi dan menjalani semuanya. Kehilangan penglihatan atau kebutaan salah satu penderitaan yang sangat berat. Karena mata adalah jendela dunia. Melalui mata, orang menyaksikan warna-warni dunia. Jika seseorang mengalami kebutaan, maka yang tampak olehnya hanya kegelapan. Jika penyakit ini menimpa seorang mukmin, maka penyakit yang dianggap musibah ini bisa menjadi anugerah tersendiri. Oleh sebab itu,
Tidak tanggung-tanggung, Allah menyiapkan surga bagi mereka yang buta yang menjalaninya dengan kesabaran. Sesungguhnya Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan dua kekasihnya, kedua matanya, kemudian ia bersabar, niscaya aku menggantikan keduanya, kedua matanya, dengan surga. Hadis riwayat Bukhari.